Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Program Doa Pagi GPD Ibu Dimulia hadir untuk memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kami dapat bersekutu dengan Tuhan di pagi hari ini. Mohon tuntunan Roh Kudus untuk kami, agar kami mengerti akan kebenaran Tuhan dan semakin teguh di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan masih percayakan untuk kami menjalani hidup ini, sehingga kami tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur dan alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini kita akan membacanya di dalam kitab Amsal 20 ayat 6 yang tertulis, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, secara jujur mungkin kita pernah menilai seseorang dengan berkata bahwa dia adalah seorang yang baik hati dan tidak sombong. Dan dasar dari penilaian terucap karena seseorang itu suka memberi, suka menolong, dan ada yang melakukannya secara spontan, tetapi ada juga yang menunda-nunda. Padahal orang yang membutuhkan pertolongan harus segera ditolong. Tetapi seseorang yang baik menurut firman Tuhan adalah orang yang baik hati dan dengan setia melakukannya. Dan yang menjadi ukuran atau standar baik dan setia adalah Allah. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, seperti yang terdapat dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Haleluya. Allah adalah kasih dan Allah juga adil. Maka setiap perbuatan baik dan perbuatan tidak baik kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam hal kebaikan hati serta kesetiaan harus berjalan bersama-sama, dan setia kepada Tuhan berarti takut akan Tuhan. Maka sebaliknya, orang yang tidak setia adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Kebaikan hati Allah yang penuh kasih itu tidak dapat diukur oleh apapun juga, sebab Tuhan berikan semua adalah yang baik dan bukanlah yang jahat. Oleh sebab itu, yang Allah mau agar di dalam setiap
tarikan nafas kita, kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan manusia di akhir zaman lebih mencintai diri sendiri daripada bersyukur. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 yang adalah judul perikopnya adalah keadaan manusia di akhir zaman. Maka apa yang tertulis di sana membuat manusia sangat jauh dari Tuhan, apalagi menantikan Tuhan, bahkan jauh dari setia menantikan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita harus mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, dan kebaikan hati kita harus terus dijaga, yaitu menjaga hati supaya tetap berkenan kepada Allah. Untuk melakukan hal ini tentu tidaklah mudah, tetapi ada kekuatan yang diberikan Tuhan. Bagaimana supaya hati terus terjaga dan berkenan kepada Tuhan? Adalah saat terindah ketika kita datang bersyukur dan duduk di kaki Tuhan dan menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Haleluya. Setiap pagi, setiap kita bangun dari tidur, kasih Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru. Maka perbaharui juga hati kita setiap saat, karena Tuhan selalu setia kepada kita. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap setia menantikan Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita adalah Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan ayat 11 berkata, "Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia yang adalah Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saudara, apa yang ada di dalam dunia ini, baik materi, kesenangan, segala keinginan manusia, itu hanya sementara. Maka akan lebih baik kekekalan yang sudah Tuhan tanamkan di hati kita, kita jaga sambil menanti-nantikan Tuhan bekerja, berkarya dengan lebih dahsyat lagi. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti diam saja, tidak melakukan apa-apa, tetapi apa saja yang dapat kita lakukan asalkan memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah datang dan rasakan hadirat Tuhan. Datang dan duduk di kaki Tuhan.
Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam diri dalam hadirat Tuhan adalah tindakan yang tepat, karena dari situ akan terasa bagaimana hati kita terhadap Tuhan. Dengan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan, memperoleh kesanggupan dalam menjalani hidup ini tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain yang sudah berhasil dalam hidupnya, sementara saya tidak. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Selain mencari hadirat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika hati kita terjaga dengan baik dan melekat kepada Tuhan, maka dimanapun dan pada saat kita sedang dalam kondisi apapun, ada doa yang terhubung dengan Tuhan karena hati kita melekat kepada Tuhan. Maka apapun yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, Tuhan menyediakannya bagi kita, asalkan kita mau tetap bertekun dan selalu berharap meskipun kita belum melihat. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita menantikannya dengan setia melakukan pekerjaan Tuhan, setia melayani Tuhan, tetap setia menanti janji Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukanlah semua itu dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan lakukanlah itu dengan segenap hati kita, karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya jika kita setia mengiring Tuhan. Ada satu kebahagiaan, yaitu suatu perasaan kesenangan yang melebihi dari apapun Tuhan berikan kepada kita, kepada setiap kita, karena Tuhan melihat kesetiaan kita. Dan orang yang setia sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan, asalkan tetap bertahan dalam ujian apapun serta mengasihi Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita tetap di dalam Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita agar kita tetap bertahan dan setia menantikan Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi satu-satunya harapan kami, orang percaya, kami bersyukur atas berita sukacita, yaitu berkat firman yang kami telah dengar dan renungkan. Roh Kudus, berilah kami pengertian yang lebih lagi, sehingga kami terus setia menantikan Tuhan
Dengan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkatilah Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti program doa pagi ini. Dalam segala kegiatan dan aktivitas hari ini, kiranya Tuhan sertai dan melindungi, sehingga apapun yang dikerjakan selalu memuliakan Tuhan. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Yang dalam pergumulan hidup, Tuhan berikan jalan keluar. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan peralaskan doa ini. Haleluya. Amin.